أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asal muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat-syariat agama Islam ini sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mahalnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dari sekian nikmat yang paling besar, di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat hidayatut taufik. Nikmat hidayatut taufik atau hidayatul Islam. Butuhnya manusia kepada hidayah ini melebihi butuhnya mereka kepada makan dan minum. Di setiap khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk baginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Oleh sebab itu, perbanyaklah oleh kita semuanya untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kullukum dhallun, semua dari kalian dalam keadaan kesesatan, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku tunjuki kalian. Kemudian di setiap rakaat salat kita selalu membaca surah Al-Fatihah, yang mana tidak sah salatnya seorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang engkau sesatkan. Ma'asal muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi 4 macam. Hidayah itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hidayatul ammah, hidayah yang umum. Yang mana hidayah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya, baik orang yang beriman, orang yang kafir, bahkan semua makhluk termasuk binatang. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini untuk kemaslahatan hidup mereka dalam urusan bagaimana mereka menikah, minum, makan, termasuk binatang misalkan semut. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah petunjuk bagaimana dia membuat sarang, kemudian bagaimana dia mengumpulkan makanan, ya, kemudian seperti lebah dia membuat sarang di mana? Di hutan, kemudian diberi ilham untuk cari makanan, kemudian pulang lagi. Ini merupakan hidayatul ammah, hidayah yang umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Artinya Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu untuk kejadiannya, sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing, fahada, kemudian memberi petunjuk. Itu macam hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah fi yaumil qiyamah, yaitu hidayah di hari kiamat. Dan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini juga kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang kafir juga diberi hidayah. Akan tetapi bedanya, kalau hidayah untuk orang-orang beriman adalah hidayah ditunjukkan jalan kepada mereka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, mereka sudah menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Mereka penduduk surga itu setelah mereka masuk, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ya, ini hidayah bagi orang yang beriman, ditunjukkan jalan menuju surga. Adapun hidayah bagi orang-orang yang kafir, mereka diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat, yaitu menuju neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan
kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan mereka yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Ini adalah hidayah yang kedua, hidayah fi yaumil qiyamah lil kafirin walil mu'minin. Kemudian hidayah yang ketiga yaitu hidayatul irsyad au al-bayan awid dalalah, yaitu hidayah berupa bimbingan-bimbingan, berupa penjelasan-penjelasan tentang jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan keselamatan dan jalan kebinasaan, berupa penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat. Inilah tugas para rasul semuanya. Tugas para rasul semuanya dan tugas semua pengikutnya. Termasuk kita, ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul irsyad. Artinya kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia tentunya sesuai kemampuan kita. Kita mendengar satu hadis, kita sampaikan kepada orang yang kita kenal. Ini merupakan hidayatul irsyad. Kita cuman memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Mau orang itu terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanya disuruh untuk menyampaikan saja. Adapun hidayatul taufik, nanti hidayah yang keempat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat yang ke-52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Jadi hujjah, ya penjelasan, itu hidayatul irsyad. Kemudian di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan. Ada di antara mereka yang menjadi orang yang bersyukur dan ada mereka yang kufur terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Jadi tugasnya para rasul dan tugas semua yang mengikuti beliau yaitu menyampaikan risalah. Kita menyampaikan penjelasan, keterangan kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita tidak usah berkecil hati. Termasuk mungkin kita menginginkan anak kita soleh, ya, istri kita solehah, kita sudah jelaskan, ternyata mereka juga tidak mendengarkan nasihat kita, maka ini kita sudah lepas tanggung jawab, karena hidayatul taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi inti pembahasan kita adalah hidayatul taufik. Hidayatul taufik adalah hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki yang lainnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayatul taufik.
ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallah yahdi man yasha." Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ma'asal muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat barusan ini, innaka la tahdi man ahbabta, ini turun berkenaan dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Ketika Abu Thalib dalam keadaan naza, dalam keadaan ihtidor, akan meninggal dunia, datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di samping Abu Thalib ini ada teman setianya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ibn Mughirah. Ini mendampingi Abu Thalib, ya, yang akan mentalkini Abu Thalib nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya dalam keadaan ihtidor, dalam keadaan naza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya ini, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, niscaya dengan satu kalimat ini aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temannya ini Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atarghabu am millata Abdul Muttalib?" Apakah kalian sudah membenci agama nenek moyangmu Abu Thalib? Kemudian Rasulullah SAW mengulangi kali, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Satu kalimat yang aku jadikan hujjah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah ini terus sama mengatakan, "Atarwabu am millata Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muttalib? Wa aba an yaqul. Kemudian Abu Thalib enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian dia menyatakan bahwasanya dia tetap di agama nenek moyang mereka Abdul Muttalib. Kemudian Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kekafiran. Kemudian Rasulullah SAW pun bersedih. Kemudian Nabi mengatakan, "Wallah, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha ank." Demi Allah, aku selalu senantiasa memintakan istighfar untuk wahai paman kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Langsung Allah Subhanahu wa taala melarangnya dengan firman-Nya, "Ma kana linabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah mengatakan tidak layak
bagi seorang nabi dan tidak layak juga bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan istighfar bagi orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu termasuk kerabat. Walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, mereka termasuk penduduk ahli neraka. Dan ini sering kita temui seorang anak yang mendapatkan hidayatul Islam, kemudian orang tuanya masih dalam keadaan kekafiran, sehingga anak ini sedih. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga sedih. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak layak bagi seorang nabi dan orang beriman untuk memintakan istighfar bagi orang-orang yang musyrik, meskipun dia termasuk kerabatnya. Kemudian turun juga ayat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat yang saya bacakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini dengan jelas kepada Nabi Muhammad SAW, innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabt, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan petunjuk bagi orang yang dia kehendaki. Artinya hidayah yang keempat ini, yaitu hidayatul taufik, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman tidak memilikinya, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak memilikinya. Karena Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling rahmat kepada umatnya. Kalau bisa umatnya ini masuk surga semuanya. Ini keinginan Rasulullah SAW. Akan tapi masalahnya hidayatul taufik itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis yang tadi ini memiliki banyak pelajaran. Yang saya cepatkan, pertama, bahwasanya larangan memintakan istighfar bagi orang musyrik meskipun mereka termasuk kerabatnya. Ini pelajaran yang pertama. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menziarahi makam ibunya. Fabaka wa abka man haulah. Kemudian Nabi menangis dan menangislah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ista'dantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, memintakan ampun untuk ibuku ini, falam yu'dhan li. Kemudian Allah tidak memberikan izin kepadaku. Wasta'dantu fi an azura qabraha fa'udhinalah. Akan tapi aku diberi izin untuk menziarahi kuburan ibuku. Fazurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu tudzakkirul maut, mengingatkan kepada akhirat. Dalam masalah ini kita harus pertengahan. Ada di antara mereka yang berlebihan dalam ziarah kubur. Ada juga orang yang tidak mau ziarah kubur. Tapi ahlu sunnah wal jamaah ziarah kubur sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, larangan taklid buta terhadap ajaran nenek moyang setelah datang petunjuk yang hak. Seperti Abu Thalib ini sudah datang kebenaran kepada beliau, ya, sudah datang kepadanya hujjah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Abu Thalib ini fanatik dengan agamanya siapa? Agamanya Abdul Muttalib. Ketika temannya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kalian sudah membenci agama Abdul Muttalib? Maka Abu Thalib tetap di atas agama nenek moyang mereka. Ya, ini kan fanatik terhadap bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka setelah petunjuk itu datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-170, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ittaba'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, bahkan kami mengikuti apa yang sudah ada di nenek moyang kami. Kalau nenek moyang begini, ya sudah gini, gak perlu dirubah. Padahal nenek moyang mereka dalam keadaan kesesatan, kecuali mereka nenek moyangnya ajarannya baik dan itu cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka diikuti. Tapi kalau menyimpang, maka jangan diikuti. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Taib. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari hadis yang tadi, besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginan Nabi untuk memberikan petunjuk dan mendakwai manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin agar pamannya itu masuk Islam. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW sampai mengulang-ulang, ya ammi qul la ilaha illallah. Diulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Jadi keinginan yang kuat dari Rasulullah SAW untuk memberikan hidayah kepada kerabatnya dan kepada manusia semuanya. Bahkan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu hampir bunuh diri saking kepinginnya memberikan hidayah kepada manusia. Yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Yaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-6, yang artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu Muhammad karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi saking sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menginginkan umatnya ini mendapatkan hidayah semuanya, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di fi tafsirihi, Imam Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan, lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan, sangat ingin memberikan hidayah kepada seluruh makhluk, sa'iyan fi dzalika a'dhamus sa'i, beliau berusaha dengan sebesar-besarnya usaha. Fakana sallallahu alaihi wasallam yafrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan bihidayatil muhtadin, dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Wa yahzan, dan Nabi bersedih ketika alal mukadzibin ad-dhalin, kepada orang-orang yang dia itu mendustakan ajaran agama Islam.
syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk syafaqah kasih sayang Rasulullah sallam dan rahmatnya Rasulullah sallam kepada mereka. Fa arsyadahullah, kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yushaggil nafsah, untuk tidak menyibukkan dirinya, untuk tidak membebankan dirinya terhadap mereka yang tidak mau beriman, karena hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwasanya amal itu ditentukan di akhirnya. Amal itu ditentukan di akhirnya. Seperti Abu Thalib yang sebelumnya dia dalam keadaan kekufuran, seandainya di akhirnya dia itu mau bersyahadat, modal syahadat saja, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia akan menjadi ahli surga. Tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat ini, dia ditutup dengan kekufuran, dengan keyakinan bahwasanya dia masih berada di dalam agama Abdul Muttalib, maka dia min ahlin nar. Jadi ada orang yang dia itu beramal dengan amal-amalan surga, tapi di akhirnya itu dia beramal dengan amal-amalan neraka, kemudian dia meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Makanya kita harus banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat yang banyak, Rasulullah SAW berdoa meminta hidayah ini dengan redaksi yang banyak. Kemudian di antara husnul khatimah, ya, seseorang ketika seorang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka seorang hamba ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan untuk beramal. Kemudian dikatakan, faqila kaifa yasta'milhu ya Rasulullah, bagaimana dia dijadikan beramal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Dia itu diberi taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Mungkin dia itu dibiarin sampai dia itu mengerjakan sholat. Setelah mulai sholat, Allah cabut nyawanya. Dia biarin sampai dia itu beramal. Setelah dia beramal kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Ini merupakan tanda dari husnul khatimah, ya, merupakan ciri dari husnul khatimah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya siapa yang bersyahadat maka dipastikan min ahlil jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir dari ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahayanya berteman dengan teman yang
yang buruk. Seperti Abu Thalib, dia itu berteman dengan siapa? Abu Jahal. Yang mana kata Rasulullah SAW, Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ketika sama Rasulullah SAW disuruh ngucapin, temannya bantah. Temannya lebih kuat untuk membisiki, atarghabu am millata Abdul Muttalib. Apakah kalian sudah benci terhadap agama Abdul Muttalib? Ini kan teman, mempengaruhi keimanan seseorang. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu mencocoki kebiasaan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman yang ingin dijadikan teman setia. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis yang tadi itu adalah bolehnya menjenguk orang sakit yang musyrik. Bolehnya menjenguk orang sakit yang musyrik dengan harapan keislamannya. Ya, mungkin kita punya kerabat yang masih musyrik, ya, maka kita jenguk tidak masalah, dengan harapan dia mendapatkan hidayah. Karena kita tidak boleh memintakan istighfar bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, ini ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap nggak boleh. Yang boleh itu memintakan hidayah. Kalau istighfar, rahmat nggak boleh. Tapi kalau memintakan hidayah, ini masih dibolehkan. Dan ini ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu adu ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Aku mengajak, menyeru ibuku untuk masuk ke dalam Islam, wa hiya musyrikah. Yang mana saat itu ibuku dalam keadaan musyrik. Fada'autuha yauman. Kemudian suatu hari aku menyerunya, fa asma'atni fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aqah. Ternyata ibuku itu mengucapkan kalimat yang aku membencinya, yaitu mengucapkan kalimat yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu adu ummi al-Islam. Ya Rasulullah, aku mengajak ibuku untuk masuk ke dalam Islam. Fata'aba alayya. Kemudian ibuku enggan. Bahkan aku mendengar dari ucapannya mencaci anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakanlah hidayah untuk ibuku. Jadi sahabat Abu Hurairah itu sudah memberikan hidayatul irsyad, sudah mengajak, ngasih keterangan. Tapi ibunya tidak mau. Malah masuk Islamnya itu sebab apa? Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan, berdoa, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dari ini menjelaskan bahwasanya memintakan hidayah kepada orang yang musyrik, ya itu tidak mengapa. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang apa? Memintakan ampunan, memintakan rahmat dan istighfar. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang. Kemudian beliau mendapati rumahnya dalam keadaan terkunci. Terdengar dari dalam bahwasanya ibunya sedang mandi. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu tetap di situ. Kemudian setelah itu ibunya membuka pintu. Kemudian ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar
Rasulullah, masuk Islam berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari bahagianya sahabat Abu Hurairah ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, abshir." Wahai Rasulullah sallallahu berbahagialah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doamu. Sesungguhnya ibuku telah masuk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Taib ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari kalimat ini, dari kajian ini, hendaklah kita selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Karena hati ini seling berbolak-balik, maka hendaklah kita memperbaruinya. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan doa-doa kepada kita dengan redaksi yang banyak, termasuk doa kunut witir. Itu yang pertama yang diminta, Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi ma atait, dan yang seterusnya. Kemudian di dalam doa yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian di doa yang lain, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan berikan aku kebenaran. Jadi hendaklah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan usaha kita, tapi banyak berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kita, hidayah taufik sampai kita bertemu dengan ajal kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد